Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat. Ini semua tentunya anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur dan bertafakur kepada Allah yang maha luhur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika hamba Allah hidup di alam dunia, tentu kita punya tugas dari yang maha agung, itulah ibadah. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepadaku. Jadi tugas manusia di alam dunia ini ibadah. Ibadah itu yang utama, yang pertama adalah ibadah. Yang disuruh ibadah bukan hanya manusia saja, jin pun juga ibadah. Makanya ada yang disebut jin Islam. Mereka taat kepada Allah. Dan juga ada sebutan jin kafir, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi hamba Allah yang selalu ibadah, yang selalu taat dan patuh kepada Allah, mereka akan menjadi hamba Allah yang solihin, akan menjadi hamba Allah yang soleh, yang diridhoi oleh Allah baik saat ini ataupun nanti sudah kembali ke alam yang kekal. Dia ada dalam rahmat Allah, ada dalam ridho Allah. Bahkan pemirsa, bagi hamba Allah yang tidak taat, Allah marah besar. Dia suruh ibadah kepada Allah, nolak. Nggak usah ibadah. Buat apa ibadah? Dia nolak, Allah pun murka kepada mereka yang tidak taat. Bahkan Allah akan mengusir dari bumi ini. Allah mengusir saking marahnya. Dan semua yang ada di dunia ataupun makhluk di mana saja berada, itu semua adalah kepunyaan Allah. Mau pindah ke matahari, matahari kepunyaan Allah. Mau pindah ke bulan, bulan pun kepunyaan Allah. Apa yang ada di dunia dan juga di seluruh alam, semua kepunyaan Allah. Jadi kita tidak bisa kabur kemana-mana. Kabur ke akhirat, di sana ketemu dengan siksa Allah. Tuh, lebih parah lagi, kabur ke akhirat. Di sana jumpa dengan siksaan Allah yang sangat pedih. An-naru 'idat lil kafirin. Allah jelaskan, neraka akan disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang inkar tentunya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita pemirsa termasuk hamba Allah yang akan memperoleh kasih sayangnya dari yang maha agung baik saat ini ataupun nanti ketika kembali kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kemudian, bagi orang yang terus-terusan inkar, yang terus-terusan artinya berbuat kontra dengan Allah dan Rasul, mereka tentu hidupnya selalu berbuat maksiat, menolak berbuat baik, menolak berbuat kebajikan. Dan ada salah seorang ulama, ini Syekh Sufyan Ats-Tsauri, pernah berkata, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja kupranuha. Jadi setiap maksiat didasari dengan syahwat, dan dia tentunya, kata Syekh Sufyan, mereka pun punya harapan besar akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat dengan serius, dengan khusyuk, dengan baik, itu harapan dihapuskan dosa-dosanya bisa. Tetapi ada dosa yang sulit dihapus oleh Allah. Apa dosa itu? Kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Jadi setiap perbuatan maksiat yang dilandasi kesombongan, sombong, angkuh, besar kepala. Nah, yang model begini, kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri,
sulit untuk mendapat ampunan Allah. Seperti iblis. Iblis ketika masih di surga. Nabi Adam pun di surga. Kata Allah, wahai malaikat, usjudu li Adam. Malaikat, sujud kau kepada Adam. Semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah ini. Iblis tidak taat kepada Allah dan iblis sombong. Apa ucapan iblis? Ya Allah, kami tidak akan hormat sama Adam, tidak akan patuh sama Adam. Kami ini makhluk paling mulia ya Allah. Kami ini makhluk paling hebat. Kami ini makhluk paling tinggi. Adam dibuat dari tanah yang jelek. Tanah yang tidak apa-apanya. Masa harus hormat, harus tunduk sama tanah yang tidak ada nilainya. Iblis sombong. Allah murka. Kata Allah, wahai iblis, kau keluar dari surga. Keluarlah iblis, diusir oleh Allah. Oh, dia tidak hidup lagi di surga. Kenapa? Sombong. Nah makanya kalau ada manusia selalu berjiwa iblis sombong, ini sulit dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis jangan diikuti jejaknya, akan merugikan kita semua. Nah itu ungkapan Syekh Sufyan Asy-Tsauri. Jadi kalau doa-doa apa dosa-dosa yang lain akan mudah mendapat ampunannya, tetapi yang dosa dibarengi dengan kesombongan, keangkuhan, besar kepala atau egosentris, aku maha aing bae, super ego, parah. Nah ini susah diampuninya dosanya oleh Allah. Tetapi sebagai manusia, jangan lupa, tetap dekat dengan Allah. Lewat taubat, dekat dengan kebajikan. Karena kebajikan pun bisa menghapus kesalahan. Bisa menghapus kejelekan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Inilah pemirsa TV Ibnu Abbas yang saya sampaikan di saat yang penuh rahmat Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.